Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya, amin. Pertama-tama perkenalkan, saya Gina Yulia dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, diantaranya saya, rekan saya Mirawati, dan Fitri. Di pertemuan kali ini kami akan membahas materi yang berjudul ejaan dan kalimat efektif. Untuk definisi ejaan dan kalimat akan dibawakan oleh saya. Silahkan disimak ya teman-teman. Pengertian ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah tulisan, huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Menurut para ahli, ejaan Suwandi yaitu hal-hal yang menonjol dalam ejaan Suwandi atau ejaan Republik itu adalah sebagai berikut. Misalnya, huruf OE diganti dengan U, seperti dalam kata berikut. Goero menjadi guru, itoe menjadi itu. Ejaan tersebut diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947 yang disebut sebagai ejaan Republik. Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan adalah Dr. Suwandi. Kemudian ada ahli yang mengatakan bahasa Melayu tidak mengenal gugus konsonan dalam satu kata, yakni menurut Van Ophuijsen. Tetapi ajaran Ophuijsen tidak dipakai lagi karena beberapa pertimbangan. Kemudian berlanjut ke aspek-aspek ejaan. Yang pertama itu ada aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Fonologi adalah ilmu tentang pembendaharaan bunyi-bunyi atau fonem, bahasa, dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonologi terdiri dari 2 bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti, sedangkan fonem adalah satuan bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti. Selanjutnya, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dapat pula dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Dalam ilmu morfologi terdapat morfem, yaitu bagian terkecil dari sebuah kata. Selanjutnya, aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca.
Sintaksis menurut Ramlan 1981 mengatakan, sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Ringkasnya, sintaksis adalah studi penghimpunan dan tautan timbal balik antara kata-kata, frase-frase, klausa-klausa, dan kalimat. Selanjutnya, pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi, baik tulisan maupun lisan, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Di sini kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Perangkaian kalimat yang baik menjadi indikator keberhasilan berkomunikasi, baik itu komunikasi langsung ataupun komunikasi tidak langsung. Setiap orang yang berada di belahan bumi yang berbeda memiliki kalimat yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan setiap komunitas manusia memiliki bahasa dan budaya yang berbeda. Dimensi ruang, waktu, dan suasana juga mempengaruhi seseorang dalam membentuk suatu kalimat dalam sebuah percakapan sehari-hari. Ada pula menurut para ahli, kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Itu menurut Sulistyowati tahun 2015. Kemudian ada Arifin dan Tasai tahun 2002. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi itu ada tulisan dan lisan yang harus memiliki subjek dan predikat. Kemudian ada wujud kalimat. Dalam wujud kalimat ada dua bagian, yaitu wujud lisan dan wujud tulisan. Wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif. Selanjutnya ada tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Dilanjutkan kepada bagian-bagian kalimat. Bagian-bagian kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku terdiri dari sekurang-kurangnya atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur yang lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan dalam suatu kalimat dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Nah, berikut adalah penjelasannya ya. Yang pertama itu ada subjek.
Di sini, fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi kalimat lain, yaitu predikat. Selanjutnya yaitu predikat. Predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Selanjutnya, objek. Fungsi objek ini adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif, pengisi predikat dalam kalimat aktif. Selanjutnya yaitu pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Dan yang terakhir yaitu keterangan. Nah, untuk keterangan ini adalah unsur kalimat yang memberikan keterangan kepada seluruh kalimat. Sekian penjelasan dari saya tentang definisi ejaan dan kalimat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.